Perkenalkan, nama saya Niwayan Widiasih dengan NPM 214117 sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Contextual Teaching and Learning atau CTL. Contextual Teaching and Learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dan keterampilan siswa diperoleh dari usaha mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar. Nah, dengan begitu, Contextual Teaching and Learning atau CTL dalam arti pembelajaran kontekstual yang dimaksudkan adalah suatu bentuk pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara utuh, bukan hanya materi yang dipelajari, serta menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata untuk kehidupan mereka, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, dengan tujuan untuk menemukan makna dari materi tersebut bagi kehidupannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji 1. Baik, perkenalkan, nama saya Niluhemi Aprilianti, NPM 214087. Di sini saya akan mempresentasikan persiapan Contextual Teaching and Learning. Persiapan CTL yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, guru menyusun strategi belajar baru yang lebih memberdayakan siswa secara dari segi bakat ataupun kemampuan. Yang kedua, guru mengelola kelas sebagai tim yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi siswa. Yang ketiga, guru membuat rencana skenario atau tahap-tahap pembelajaran yang akan dilaksanakan satu atau lebih dalam pertemuan. Yang keempat, guru menciptakan proses belajar dengan cara membentuk kelompok pada siswa. Yang kelima, guru menghadirkan sebagai contoh pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan penyaji kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Niluh Prayuningsi, NPM 214135. Pelaksanaan Contextual Teaching and Learning di sekolah. Pendekatan CTL memiliki 7 komponen utama. Yang pertama yaitu konstruktivisme, merupakan landasan berpikir filosofi pendekatan CTL, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Yang kedua yaitu menemukan atau inquiry, merupakan bagian inti dari kegiatan berbasis CTL. Langkah-langkah kegiatan menemukan atau inquiry yang pertama yaitu merumuskan masalah dalam mata pelajaran apapun. Yang kedua, mengamati dan melakukan observasi. Yang ketiga, menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya. Dan yang terakhir itu mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas atau guru dan audiens lainnya. Yang ketiga yaitu bertanya atau questioning, merupakan strategi utama pembelajaran yang berbasis CTL, karena bagi siswa kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis query. Yang keempat yaitu masyarakat belajar atau learning community. Konsep learning community menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerja sama dengan orang lain. Guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar dan kelompok-kelompok belajar. Yang kelima yaitu pemodelan atau modeling. Maksud dari komponen ini adalah bahwa dalam sebuah pembelajaran, keterampilan atau pengetahuan tertentu ada model yang bisa ditiru. Model itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu atau cara mengerjakan sesuatu. Yang keenam yaitu refleksi atau reflection. Refleksi adalah cara berpikir ke belakang tentang apa yang perlu dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang harus dilakukan di masa lalu. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian atau aktivitas pengetahuan yang baru diterima. Yang terakhir yaitu penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment, merupakan proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya.
Perkenalkan, nama saya Nur Desi Bawaningsih dengan NPM 21482. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari penyaji sebelumnya, yaitu tentang hasil yang diharapkan dari model kontekstual teaching and learning. Nah, hasil yang diharapkan dalam pembelajaran melalui pendekatan CTL antara lain adalah yang pertama, siswa belajar melalui mengalami, bukan menghafal. Yang kedua adalah siswa mampu mengonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Yang ketiga ada siswa terbiasa memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide. Yang keempat ada siswa menjadi aktif, kritis dan kreatif. Yang kelima ada kelas menjadi produktif, menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keenam ada dinding kelas dan lorong-lorong sekolah penuh dengan hasil karya siswa, peta, gambar, artikel, puisi, komentar, serta tokoh-tokoh maupun diagram-diagram. Yang terakhir ada siswa selalu dikepung berbagai informasi karena kelas CTL adalah siswa yang selalu ramai dan gembira dalam belajar. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Nikadek Brilian Sukayatnyani dengan NPM 214109. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari penyaji sebelumnya. Kontekstual Teaching and Learning atau biasa disingkat dengan CTL sebagai model pembelajaran IPS SD. Pembelajaran kontekstual atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, contoh bagaimana CTL dapat diimplementasikan sebagai model pembelajaran IPS SD adalah menjelaskan konsep-konsep IPS dalam konteks kehidupan nyata. Sebelum memulai materi IPS, guru dapat mengaitkan konsep IPS dengan pengalaman dan situasi nyata siswa. Misalnya ketika bahas topik perdagangan, guru dapat mengajak siswa untuk memikirkan pasar tradisional yang sering mereka kunjungi, barang-barang yang dijual dan cara pembayaran yang digunakan. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan lagi ke moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sesi tanya jawab akan kami buka. Untuk yang bertanya silahkan. Izin bertanya. Izin bertanya. Baik, Mbak Suwarti silahkan. Izin bertanya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nina Ngaswati, IPM 21486. Di sini saya bertanya, mengapa CTL bisa mendorong siswa dapat menemukan hubungan antara materi dalam situasi kehidupan nyata? Bisa diulang? Mengapa CTL bisa mendorong siswa dapat menemukan hubungan antara materi dalam situasi kehidupan nyata? Selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Izin bertanya. Izin bertanya. Siapa itu yang nanya? Siapa yang nanya? Tahu, siapa? Tadi aku dengar cuma aja. Baik, untuk Ariati silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikade Ariati, NPM 214115. Pertanyaan saya, hambatan apa saja yang dialami seorang guru dalam menerapkan pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL? Untuk penanya selanjutnya,
Izin bertanya. Izin bertanya. Baik, Mbak Sri Apridayanti, silahkan. Apa saja kendala yang dialami seorang guru dalam menerapkan pendekatan CTL dan bagaimana cara mengatasinya? Boleh diulang, Mbak? Apa saja kendala yang dialami seorang guru Ya, lagi. dalam menerapkan pendekatan CTL Bagaimana cara mengatasinya? Dan bagaimana cara mengatasinya? baik. Sudah? 3, 4. Untuk penanya selanjutnya, Izin bertanya. silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Nukuma Ribuati dengan NPM 2144099. Di sini saya ingin bertanya, apakah di sekolah dasar penting menggunakan metode pembelajaran berbasis CTL? Jika penting, apa alasannya? Putri, chat si Putri. Udah. Tolong diulang, Bang Ribu. Apakah di sekolah dasar Ya. penting menggunakan metode pembelajaran berbasis CTL? Jika penting, apa alasannya? Oke. Apa alasannya? Si Putri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Suwarti. Pertanyaannya, mengapa CTL bisa mendorong siswa dapat menemukan hubungan antara materi dalam situasi kehidupan nyata? Nah, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Hal ini sangat penting bagi siswa karena materi akan menjadi bermakna dan tertanam erat dalam memori siswa sehingga tidak akan mudah dilupakan. CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi, artinya proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar dalam konteks CTL tidak mengharapkan agar siswa hanya menerima pelajaran, akan tetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran tersebut. Apakah jawabannya bisa diterima, Mbok? Bisa, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mang Ribu. Apakah di sekolah dasar penting menggunakan metode pembelajaran berbasis CTL dan apa alasannya? Di sekolah dasar sangat penting menggunakan metode pembelajaran berbasis CTL. Alasannya karena agar memotivasi anak untuk dapat memahami makna dari semua materi yang sudah dipelajari atau yang sudah diberikan. Dengan menghubungkan materi tersebut, siswa dapat dengan mudah memahami kehidupan sehari-hari mereka. Agar dalam belajar tidak hanya menghafal dan juga memahami. Apakah jawaban saya bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbok Sri Aprida, yaitu kendala yang dihadapi oleh pendidik dalam menerapkan pendekatan CTL antara lain itu yang pertama, guru kurang optimal dalam memberikan bimbingan pada siswa dalam kegiatan diskusi. Yang kedua itu ada waktu pembelajaran yang digunakan guru tidak efektif. Yang ketiga, siswa sulit membuat kesimpulan materi pembelajaran pada saat kegiatan diskusi. Nah, cara mengatasinya dari hambatan penerapan penggunaan CTL itu bisa seperti guru tinggal memperdalam dan sedikit demi sedikit mengenalkan pendekatan kepada siswanya. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aryati. Hambatan apa saja yang dialami seorang guru menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL? Yang pertama itu ada keterbatasan waktu. Dalam menerapkan pendekatan CTL memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang lingkungan siswa. Untuk menerapkan pendekatan CTL, guru perlu memiliki pengetahuan cukup tentang lingkungan siswa dan kehidupan nyata mereka. Namun, guru mungkin tidak selalu memiliki pengetahuan
cukup tentang lingkungan siswa dan memerlukan waktu lama dan upaya untuk memahami konteks kehidupan siswa. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa, terima kasih. Ibunya baru ngirim. Baik teman-teman, karena presentasinya dan pemaparan materinya sudah selesai, maka presentasi kali ini akan saya tutup. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya.